وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Salam sapa sahabatku, salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja 107.7 FM dimanapun berada. Para pemirsa yang juga menyimak siaran kami di channel YouTube dan siaran streaming www.radiomuslim.com. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan untuk para pendengar kaum muslimin sekalian. Kami kembali menyapa para pendengar sekalian dari studio Radio Muslim Jogja di studio Terban di Kompleks Masjid Al-Hasanah, Jalan C. Simanjuntak nomor 72, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Insyaallah kita akan ikuti kembali kajian rutin bersama Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala dalam program Ngobrol Perkara Islam. Insyaallah akan kita simak dan dengarkan kelanjutan dari yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaallah akan kita dengarkan masih pada penjelasan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada tafsir ayat kursi. Insyaallah setelah sesi materi ada sesi tanya jawab interaktif. Kami persilahkan para pendengar sekalian bisa bergabung di sesi interaktif dengan menyampaikan konsultasi seputar agama atau pertanyaan seputar syariat ke nomor interaktif kami di 0813 666 1352 melalui chat WhatsApp atau telepon interaktif. Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Ustadz Amrullah Akadinta di studio Radio Muslim. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan atas kehadirannya pagi ini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Semoga antum demikian dan sahabat muslim juga demikian. Semoga Allah berikan pada kita taufik untuk bisa terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan keistiqomahan, dan tentunya di atas tauhid, yang ini merupakan kunci dari kebaikan seseorang di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah sobat muslim, kita telah dibersamai oleh Ustadz Amrullah Akadinta. Mari kita simak dan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Pada Ustadz kami persilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Sobat muslim yang berbahagia dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah.
Alhamdulillah kita kembali pada pembahasan kita dari pembahasan ayat-ayat pilihan dari Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu dalam pembahasan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ayat kursi ini semuanya bicara tentang Allah. Karenanya disebutkan ini sebagai ayat yang paling agung. Allah membuka dengan namanya Allah, mengenalkan kita dengan namanya Allah. Kemudian Allah sebutkan di antara di antara hal tentang Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ini pengenalan yang pertama, kalimat tauhid, pengenalan yang paling penting yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan semua manusia agar mereka beribadah kepadanya, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mengilmui tentang la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Dan ini adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kunci kebaikan dunia dan akhirat ketika seseorang paham betul bahwa mengakui dirinya betul dan paham betul tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia baik dengan ini sehingga orang tidak tawakal, tidak berharap, tidak takut, tidak mengikhlaskan amalan kecuali hanya untuk Allah. Dan ini menjadi kunci yang kebaikan. Kapan orang bertawakal sama makhluk, takut dan harap sama makhluk, mengharapkan rezeki dari makhluk, itu mulai jadi keburukan bagi dia. Demikian pula di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah shadiqan biha dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga, jaminan, ya. Dan satu hadis yang juga masyhur, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya la ilaha illallah akan masuk surga. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala menutup akhir kehidupan kita dengan kalimat tersebut. Karena Nabi mengatakan siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah akan dakhalal jannah. La ilaha illallah, satu kalimat yang orang yang mengatakannya dan meyakini dengan hatinya ini akan berpengaruh besar pada hati seseorang. Sehingga dia akan kuat dalam ibadah dan ibadahnya akan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-ilah ini sesembahan. Ya, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Ya, ada yang disembah selain Allah tapi sesembahannya batil. Ada manusia menyembah batu, menyembah pohon, menyembah nabi, menyembah rasul, menyembah malaikat, menyembah matahari, menyembah bulan, tapi itu semua apa? Sesembahan yang batil. Ya, umat Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, ij'alana ilahan. Atau Allah mengatakan aja'al alihata ilahat, atau mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ketika orang-orang musyrik mengatakan aja'al alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan sesembahan itu cuma satu saja? Ini ajaib sekali, ini satu hal yang mengherankan, kata mereka. Kalau cuma sesembahan itu hanya satu saja, subhanallah. Ya, maka ini kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang luar biasa, menjadi pintu gerbang kebaikan, pintu gerbang masuk Islam, yang menyebabkan seseorang selamat di dunia dan akhirat kalimat tersebut. La ilaha illa huwa, para ulama menyebutkan satu hal yang perlu kita pahami juga, ada dua rukun dalam kalimat ini, dua bagian penting dalam kalimat ini. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada nafi dan ada isbat. Nafi menafikan semua sesembahan la ilaha
ilallah, menetapkan satu-satunya sesembahan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. La ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Yang maha hidup dan maha menghidupkan. Yang maha hidup, ya, di mana kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna tanpa cacat. Tidak ada awalnya, tidak ada matinya. Manusia hidup tapi ada awalnya. Kapan hidup kita? Saat kita lahir. Ya, kapan selesai hidup kita, ya nanti kita mati. Namun Allah tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Ya, tidak ada awal kehidupan Allah, tidak ada akhir kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehidupan yang penuh kesempurnaan. Tidak ada kelemahan, tidak ada kelalaian dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sempurna yang berbeda dengan makhluknya. Maka disebut Al-Hayyu, maha hidup. Tidak sekedar hidup saja, tapi maha hidup. Ya, dengan kehidupan yang sempurna. Dan dalam ayat lain di surat Al-Furqan, Allah menyuruh kita bertawakal kepadanya dengan menyebut namanya Al-Hayyu, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Tawakal kepada yang maha hidup, karena tawakal pada yang mati, ya mati. Dia mati, maka selesai tawakal kita. Tapi tawakal kepada Allah yang maha hidup, maka ya dia maha hidup. Ya, kita bertawakal kepadanya. Kemudian Al-Qayyum yang maha menghidupkan. Jadi maha menghidupkan. Maha memberikan kehidupan kepada selainnya. Kehidupan Allah sempurna dan Allah maha menghidupkan yang lainnya. Yang memberikan energi, yang memberikan kehidupan pada semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, Allah sebutkan di ayat ini tentang dirinya maha hidup dan maha menghidupkan. Maka jadilah orang yang bersandar padanya. Maka betullah kemarin kita bahas, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya dari surga melainkan kematian. Mati masuk surga. Kalau dia meyakini kedua kalimat tersebut atau kalimat-kalimat di ayat ini dengan benar. Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah maha hidup dan maha menghidupkan. Maka dia akan bersandar pada Allah, bertawakal pada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rezeki, memohon kebaikan dunia dan akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di tangannya lah segala kebaikan. Di tangannya lah urusan manusia dan semua alam semesta ini. Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan Imam An-Nasai dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan atau mengajarkan doa, ya, yang biasa kita baca setiap pagi dan petang, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha memberikan kehidupan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku, urusan dunia, urusan akhirat, urusan keluarga, urusan kerjaan, urusan rumah tangga, urusan dengan orang tua, urusan dengan kantor, semua urusanku. Aslih li, perbaiki. Kemudian disebut nama ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan kau buat diriku bersandar pada diriku sendiri walaupun sekejap. Kita sandar sama diri kita sendiri karena hebatan kita, karena prestasi kita, karena kecerdasan kita, karena kemampuan kita, karena ilmu kita, karena koneksi kita. Jangan kau buat kita begitu ya Allah, dan jangan sekali-kali kita seperti itu. Alhamdulillah kalau Allah memberikan kita ilmu, Allah memberikan kita harta, Allah memberikan kita pintar komunikasi, Allah memberikan pada kita kekuasaan, Allah memberikan pada kita channel, relasi yang baik, Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa berbicara, kemampuan untuk bisa belajar, harta yang banyak atau harta yang cukup. Namun jangan bersandar dengan itu dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau buat diriku bersandar pada diriku sendiri. Apalagi sama orang lain, sama diri kita sendiri aja jangan. Walaupun sekejap mata. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat dua nama ini disebutkan oleh Nabi, diajarkan sebagai doa agar kita bertawakal pada Allah dan minta rahmat dari Allah. Karena begitulah. Al-Hayyu Al-Qayyum, dialah yang memberikan rahmat. Dan dialah tempat semuanya bersandar. Dan dialah yang mengatur segala urusan semua makhluknya. Maka Allah kenalkan kita dalam ayat kursi ini dengan dua nama ini. Dan bahkan disebutkan ini Ismul A'zam, nama Allah yang agung, yang kata Nabi dalam hadis, apabila Allah diminta dengan nama ini, dia akan menjawab. Dia akan mengabulkan permintaan. Di antaranya ada tafsiran yaitu Ya Hayyu Al-Hayyu dan Al-Qayyum.
Subhanallah. Ya, maka ini Allah kenalkan kita, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Kita akan bacakan apa yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala tentang hal ini. Wa qauluhu Allahu la ilaha illa huwa. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, ini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, sesembahan yang berhak disembah, yang hak, yang benar, yang tidak ada bentuk peribadatan, penyembahan, penghambaan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan tidak boleh ada kesyirikan. Tidak boleh ada perbuatan kesyirikan. Ini menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menjadi satu-satunya yang menjadikan, yang menciptakan, yang mewujudkan manusia. Satu-satunya yang menciptakan alam semesta, yang mengadakan, yang mengaturnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah. Tidak ada yang tidak ada sekutu baginya. Karena tidak ada juga yang bantu Allah bikin manusia, bikin alam semesta, tidak ada. Tidak ada yang bantu Allah ngatur urusan alam semesta ini, tidak ada. Ya. Wa kalimatul ikhlas tastamilu ala nafi am wa itsbatil khas. Ini kita tadi bahas. Kalimatul ikhlas, ini kalimat tauhid ini terkandung dalamnya penafian umum dan penisbatan pengisbat yang khas. Menafikan, meniadakan umum semua bentuk peribadatan kepada selainnya. La ilaha. Kita berikrar enggak ada kita sesembahan, enggak ada siapapun. Dan mengisbatkan atau menetapkan yang khusus itu hanya Allah, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada dua, an-nafi dan al-itsbat. Kemudian kata beliau hafizahullah, Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup dan Maha Menghidupkan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak Dia tidak ngantuk dan tidak pula tertidur. Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, Maha Hidup, ya. Fi nafsihil kamil al-hayat. Maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Tidak ada kematian bagi Allah selama-lamanya. Maka Allah sebut di ayat yang tadi kita bacakan juga, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak ada kematian baginya. Adapun sama manusia, sama apapun akan ada kematian. Maka bagaimana kita bertawakal kepada sesuatu yang akan mati? Ya, kalau kita bersandar dianya mati, maka hilanglah sandaran tersebut. Maka bersandarlah kepada Allah yang tidak akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum disebutkan di sini. Apa itu? Al-Muqimu li ghairihi, Al-Ghaniyyu an kulli ma siwahu. Yang mendirikan, yang menghidupkan semuanya. Yang Allah Maha Kaya dari apapun selainnya. Dan semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk-makhluknya butuh kepada Allah. Dan kemudian dijelaskan lagi kesempurnaan Allah dalam hidupnya dan menghidupkannya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak. Allah la ta'khudhuhu sinah, tidak mengantuk apalagi tidak tertidur. Ya, karena kesempurnaan Allah ini Maha menghidupkan. Orang yang ngantuk, ya gimana dia bisa mau menghidupkan orang, dia aja ngantuk. Apalagi tidur. Tidur itu setengah kematian. Ya, gimana dia bisa mau mengurus kalau dia tidur? Ya, lalai, enggak bisa, enggak. Maka Allah sebutkan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak terkena ngantuk. Dan tidak pula yang lebih berat daripada ngantuk, yaitu tidur. Dalam Sahih Muslim disebutkan di sini dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qama fina Rasulullah bi khams kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita 5 kalimat. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu ayanam. Allah itu tidak tertidur dan tidak layak bagi Allah tidur. Allah tidur, yang ngurus siapa nanti? Enggak, maka Allah tidak ngantuk, tidak pula tidur. Allah mengatakan, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih. Dalam ayat lain di surat Ar-Rum. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, langit dan bumi itu tegak dengan perintahnya. Dengan perintah Allah, langit dan bumi itu tegak. Bumi itu sampai sekarang masih kita tempati. Padahal katanya bumi ini muter-muter, ya, berputar pada porosnya. Kemudian bumi ini berputar mengelilingi matahari, begitu ya. Dan mataharinya ini juga berputar mengelilingi galaksi atau apa begitu. Dan putarannya itu bukan putaran yang lemah, putaran yang kuat. Tapi subhanallah kita tidak merasakan itu. Kita kayaknya adem-adem aja atau
ajek-ajek saja di tempat kita berdiri. Ya, maka subhanallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kekuasaannya memutarkan langit dan bumi, matahari dan bulan, namun kita merasanya teguh semuanya. Ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kita bahas dulu sampai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Insyaallah kita akan bahas bagian selanjutnya dari ayat kursi ini pada pertemuan berikutnya biidznillah. Jadi bahas ayat kursi, kita bahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, itulah isi ayat kursi, tentang Allah. Maka luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memahaminya dengan baik dan diberi taufik oleh Allah untuk bisa senantiasa mengamalkannya dan menghayati bacaan-bacaan tersebut ketika kita mengamalkannya. Wallahu taala alam. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, kita jawab. Yang tidak bisa mungkin bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di sesi pertama ini. Tafsir dari ayat kursi sampai pada bagian la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Insyaallah kita akan lanjut di sesi kedua, Sobat Muslim dan para pendengar Radio Muslim Jogja 107.7 FM. Sesi kedua nanti kami persilakan dan kami mengajak kaum muslimin sekalian, silakan bisa manfaatkan nanti waktunya untuk menyampaikan tanya jawab atau menyampaikan pertanyaan. Sampaikan juga konsultasi seputar agama, terutama mengenai pembahasan kita, yaitu tentang keutamaan dan tafsir dari ayat kursi. Silakan sampaikan pertanyaan di nomor 0813 666 1352. Silakan bisa sampaikan pertanyaan melalui nomor tersebut, melalui chat WhatsApp, atau bisa juga telepon ke nomor tersebut di nomor yang sama tadi, 0813 666 1352. Insyaallah akan kita lanjutkan di sesi kedua. Kita akan rehat beberapa saat. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Jogja 107.7 FM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم
للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sahabat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kembali lagi di Radio Muslim Jogja 107.7 FM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kita ada di sesi kedua di program Ngopi, Ngobrol Perkara Islam bersama Ustadz Amrullah Akadinta, Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah di sesi ini akan kita pergunakan untuk menyampaikan atau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita terima dari para pendengar dan kaum muslimin sekalian kepada Ustadz Amrullah Akadinta. Tadi di sesi pertama kita dengarkan salah satu tahap atau sesi dari tafsir dari ayat kursi, awal-awal ayat kursi, dan insyaallah kita akan bacakan pertanyaan yang mungkin nanti berkaitan dengan materi kita pagi hari ini. Silakan bagi kaum muslimin
para pendengar dan pemirsa sekalian, sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar agama di nomor interaktif Radio Muslim di 0813 666 1352. Baik, kita akan bacakan Ustadz beberapa pertanyaan yang sudah kita terima dari para pendengar. Ya. Pertanyaan pertama Ustadz yang mungkin kita utamakan yang berkaitan ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon apa perbedaan kursi dan arsy Allah Ustadz yang disebutkan di ayat kursi ini juga? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, sebagian ulama nanti kita akan datang pembahasannya sebenarnya, tapi tidak apa-apa akan ditanyakan. Intinya sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan kursi adalah arsy adalah kursi. Namun wallahu alam, yang tepat adalah sebagaimana perkataan Ibnu Abbas ketika menafsirkan kursi Allah adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua kakinya, kedua telapak kakinya. Ya. Kok nggak kayak kursi kita kan buat duduk gitu ya. Ya, begitulah dari Ibnu Abbas yang itu didapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedua kakinya. Dan itu luas, dan arsy Allah luas, dan Allah Subhanahu Wa Taala akbar, maha besar. Ya. Jadi itulah kursi. Jadi dia bukan arsy, dia berbeda dengan arsy. Walaupun ada betul sebagian ulama tafsir yang mengatakan kursi adalah arsy adalah kursi. Ya, Allahu alam, tapi yang tepat dia bukan arsy, dia berbeda dengan arsy. Sebagaimana Abbas, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedua kakinya. Bagaimana Allah meletakkan kakinya? Bagaimana kaki Allah itu tidak ada dalil yang menjelaskan tentang itu, maka ya kita tidak bisa berkata lebih jauh lagi tentang itu. Ya, ingat dalam urusan akidah, wabil khusus tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh berkata kecuali yang ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya kita tawakuf, kita tidak berkata menetapkan atau menafikan. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara bertaubat dari kesyirikan dalam bentuk itikat seperti keyakinan atau pikiran-pikiran yang terlintas Ustadz? Karena pikiran-pikiran itu terkadang muncul dengan sendirinya seperti mempertanyakan kemudian apakah pikiran-pikiran tentang kekufuran dan kesyirikan ini bisa mempengaruhi keimanan kita, dan ini juga di samping itu mengganggu Ustadz, bagaimana cara menghilangkannya? Ya, di antaranya memperbanyak ta'awudz. Ini disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ya'ti syaitan ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza wa kadza. Akan datang setan kepada di antara kalian. Ya, kurang lebih sama dengan penanya ini. Dia memberikan was-was, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Hatta yaqulu lahu man khalaqa rabbak. Sampai nanti akan mengatakan setan, coba siapa yang menciptakan Allah? Ini kan jadi pertanyaan yang yang menjadi was-was dalam hati. Siapa yang menciptakan Allah kalau gitu? Ya. Fa idza balagha dzalik, apabila orang sampai seperti itu, kata Nabi, falyasta'id billah wal yantahi. Hendaklah dia beristi'adzah dan hendaklah dia stop angan-angan seperti itu. Stop dan isti'adzah. Ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang selanjutnya di antara hal yang lain yang bisa kita lakukan, ya belajar, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Kalau memang kita ada satu syubhat, ada satu hal yang membuat kita was-was, ya, orang yang paham tentang agama, tentang akidah, sehingga kita memahaminya dengan benar. Ya. Kemudian juga sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kadang-kadang pikiran-pikiran yang jelek itu muncul ketika seseorang itu bengong, nganggur, nggak ada yang dilakukan sama dia, nggak ada kesibukan. Akhirnya mikir yang enggak, akhirnya mikir yang terkait dengan kesyirikan. Mikir yang terkait dengan hal-hal yang buruk tadi. Maka ini hati-hati, ya, jangan sampai kita melanjutkannya, namun kita stop dari hal tersebut. Jadi ini kita berta'awudz, kemudian stop dari hal tersebut, belajar dan tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Yang keempat, sibukkan waktu kita dan diri kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya ketika ada seorang yang bersyahadat, mungkin maksudnya masuk Islam, tapi tidak disaksikan oleh dua orang, tapi hanya disaksikan oleh satu orang saja, dan juga jika tidak disaksikan oleh seorang pun, jika misalnya ada keadaan yang seperti itu, apakah syahadatnya sah Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, syahadatnya syah kalau dia
katakanlah tidak disaksikan oleh seorang pun. Dia wafat ya, atau dia di rumah sakit sendirian begitu. Kemudian wafat, sebelumnya dia sudah merenung-renung mau masuk Islam dan dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum dia wafat. Kemudian dia wafat. Orang-orang nggak tahu dia wafat dalam keadaan Islam sah. Hanya saja saksi ini nanti diperlukan untuk administratif. Ya, kayak gitu kan, nanti terus dia dikuburkan sebagai muslim harusnya. Dari mana orang tahu dia dikuburkan sebagai muslim? Ya ada saksinya yang menyaksikan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mungkin perawatnya, mungkin dokternya begitu. Sehingga orang tahu dia mati sebagai muslim. Tapi kalaupun tidak, ya kondisinya tidak memungkinkan seperti tadi, ya dia nggak ada siapa-siapa, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia wafat dalam keadaan itu, dia sah di sisi Allah sebagai seorang muslim. Walaupun nanti manusia mungkin nggak ada yang tahu, hanya dia dikuburkan sebagai orang yang non muslim begitu. Ya, tapi dia sah sebagai muslim dan urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih, jazakumullah khairan. Ada pertanyaan Ustadz, ya mungkin dari instansi pendidikan ya, tentang program MBG Ustadz. Di sekolah tempat kerja orang tua saya berjalan MBG, makanan bergizi gratis dari pemerintah. Siswa dan guru semuanya mendapat jatah MBG ini. Setiap ada MBG selalu ada sisa karena ada anak-anak yang izin atau tidak berangkat sekolah. Nah biasanya dan tidak ada pihak yang mengantar MBG untuk anak-anak yang tidak berangkat tersebut. Apabila misalnya Ustadz MBG ini tersisa kemudian dikembalikan ke SPPG atau ke dapurnya, ada kemungkinan untuk dibuang. Akhirnya beberapa guru berinisiatif untuk membawa pulang MBG yang tersisa ini karena beberapa murid izin atau tidak berangkat agar dimakan oleh keluarganya di rumah. Nah, pertanyaannya, saya bingung bagaimana menyampaikan ke orang tua terkait dengan boleh atau tidaknya sisa makanan MBG tersebut dimakan oleh pihak yang tidak seharusnya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Dan solusi apa yang harus dilakukan? Apakah tidak apa-apa jika memakan jatah MBG yang seharusnya untuk orang tua Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, ini kurang lebihnya ada 2 mudarat ya. Mudarat yang pertama, MBG tersebut dimakan yang bukan seharusnya, karena yang seharusnya tidak datang gitu kan ya, atau tidak bisa memakannya, tidak bisa mengambilnya, tidak datang dan tidak mau mengambil dan tidak bisa diantarkan ya. Mudarat yang kedua, makanan tersebut dibuang sia-sia begitu saja. Kalau dikembalikan dibuang sia-sia begitu saja. Kalau itu benar ya, ketika dikembalikan makanan tersebut tidak bisa diantar dan dibuang sia-sia begitu saja, artinya ada 2 mudarat di sini, dan wallahu alam lebih ringan untuk memanfaatkan MBG itu. Ya, jadi yang makan siapa silakan, yang datang atau yang ini silakan sampaikan, dan sampaikan juga ke pihak ininya nanti dimakan sama yang dimakan sama yang datang mungkin, karena yang tidak bisa datang dan tidak bisa diantarkan. Jadi ini dua mudarat dua-duanya, dan wallahu alam yang lebih ringan adalah daripada makanan itu dibuang, tidak ada yang memakannya terbuang sia-sia ya, maka ini dimakan oleh yang datang, atau bisa juga misalnya diberikan kepada yang membutuhkan ya, diberikan kepada yang membutuhkan. Jadi dikumpulkan, mungkin ada fakir miskin yang ada di sekitar situ, dimakan. Ini juga diantara yang lebih selamat daripada dimakan oleh yang datang dan dia tidak membutuhkan. Ya, bisa juga diberikan kepada, dikumpulkan, kemudian mungkin dikemas lagi dengan baik, kemudian diberikan kepada fakir miskin yang memang membutuhkan. Itu juga lebih baik daripada dia terbuang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya Ustadz. Kami informasikan kembali bagi kaum muslimin dan pendengar, pemirsa yang baru saja bergabung, kita ada di program acara Ngobrol Perkara Islam bersama Ustadz Amrullah Akadinta, hafizahullah ta'ala, di sesi tanya jawab. Kami persilahkan para pendengar dan pemirsa sekalian, jika ingin menyampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar agama, silakan bisa sampaikan ke WhatsApp di nomor 0813 666 1352. Kita di sesi sebelumnya tadi mendengarkan penjelasan tentang tafsir ayat kursi. Silakan bisa sampaikan pertanyaan, terutama mengenai pembahasan di pagi ini atau bisa pertanyaan umum lainnya. Pertanyaan kita coba lihat. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana hukum status anak kecil tamyiz yang non-muslim bersyahadat? Ketika bersyahadat apakah sah? Dan ketika dia balik,
apakah perlu mengulangi syahadatnya kembali Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Wallahu alam sah syahadatnya ketika dia tamyiz tapi belum balik ya. Ya. Dia memahami, mungkin dia anak-anak orang non muslim begitu ya. Kemudian dia tamyiz, kemudian dia bersyahadat, sah wallahu alam. Kemudian ketika sudah dia balik, kalau dia sudah tamyiz dan ketika tamyiz sudah ya karena dia belum balik, mungkin dia belum wajib sholat ya, tapi dia sudah meyakini akidah Islam yang benar, tahu sholat dan lain sebagainya, bahkan mungkin ini ya, dia sah sebagai seorang muslim insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Sepertinya sudah belum ada pertanyaan lagi, mungkin itu pertanyaan terakhir. Baik. Mungkin kita cukupkan Ustaz. Mohon diberikan evaluasi dan menutup dari program kajian kita pagi ini Ustaz. Baik. Ayat kursi, kalimat tauhid, nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, dan Allah menguatkan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak ngantuk tidak pula tertidur. Tentang Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita orang-orang yang betul-betul bersandar kepada Allah, khususnya di hari-hari ini. Banyak sekali mungkin kesulitan-kesulitan yang menimpa kaum muslimin. Maka betul-betul kita bertawakal kepada Allah, meminta kepada Allah ya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar pada kita, dan jangan lupa untuk mengamalkan ayat kursi ini setelah sholat di pagi dan petang menjelang tidur minimal itu ya. Semoga Allah memberikan kebaikan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih atas faedah dan ilmu yang telah disampaikan pagi ini, dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin dan pendengar yang kita terima pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkannya. Demikian Sobat Muslim, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja 107.7 FM. Berakhir sudah program acara Ngobrol Perkara Islam bersama Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Program acara ini rutin setiap hari Rabu pagi mulai jam 8 atau 8.15 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim Jogja 107.7 FM, siaran streaming www.radiomuslim.com, dan juga disiarkan di channel YouTube Radio Muslim Jogja. Jazakumullahu khairan, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.